وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sekali lagi jazakumullah khairan sudah mengundang saya untuk hadir di malam Jumat ini di forum yang sangat indah ini. Ya, forum bersama orang-orang yang mengurusi pendidikan. Yang mengurusi pendidikan, mengurusi ilmu. Karena tidak ada makom, nggak ada pangkat, nggak ada derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala melebihi derajatnya ahlul ilm, derajatnya orang yang berilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala pamerkan ketika Allah menciptakan manusia. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, saat itu timbul rasa penasaran malaikat. Malaikat itu bukan makhluk yang sok protes, enggak. Sami'na wa ata'na. Malaikat itu pokoknya taat saja. Enggak mungkin malaikat itu protes. Tapi malaikat itu penasaran karena setiap kali diletakkan makhluk di muka bumi, makhluk itu membuat kerusakan. Nah, ini kalau Allah menciptakan manusia, istimewanya apa? Apa nanti manusia enggak buat kerusakan lagi dan sebagainya? Maka Allah Ta'ala menjawab rasa penasaran malaikat tersebut dengan memberikan ujian kepada para malaikat untuk menyebutkan beberapa nama benda. Ini mungkin kita sering dengar dulu waktu kita sekolah PSD, SMP, SMA, kuliah, di masyarakat, di khutbah-khutbah. Tapi apa kita nggak penasaran ya? Benda itu apa ya? Kok sampai malaikat nggak paham? Sampai malaikat nggak paham tuh bendanya apa kira-kira? Lalu malaikat ini hidupnya melanglang buana, bergerak dengan kecepatan cahaya, menguasai antariksa, mengerti bahkan berita makhluk yang ada di muka bumi. Paham betul nih malaikat. Tapi kenapa sama Allah Ta'ala dikasih beberapa benda malaikat nggak paham? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat ngaku nggak ngerti, ya Allah kami kecuali yang udah kamu ajarkan. Kalau yang ini kami nggak tahu. Apa itu kira-kira? Sampai sekarang saya pun juga nggak tahu. Apa itu ya? Tapi yang menarik, Nabi Adam alaihissalam langsung bisa jawab. Ini bendanya ini namanya ini namanya ini. Nah, yang menariknya di mana? Menariknya Nabi Adam alaihissalam belum keluar dari jannah. Belum keluar dari surga. Sejak diciptakan di luar surga, dibentuk tubuhnya, kemudian ditiupkan roh sama Allah Ta'ala, dipindah ke dalam surga. Setelah itu enggak dibiarkan keluar di dalam surga. Di dalam surga enggak diajarin oleh malaikat, enggak diajarin oleh seorang guru ya, mentor atau siapapun, tetapi Nabi Adam bisa memberikan ilmu yang malaikat enggak punya. Disitulah akhirnya Allah perintahkan malaikat usjudu li Adam, sujud sama Adam. Karena apanya? Karena ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, disitulah sampai sekarang rahasia sujudnya malaikat, ta'zimnya malaikat, pengagungannya malaikat, penghormatannya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam itu terus berlaku selama-lamanya, ila abad, selama-lamanya kepada siapapun yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena itu dikatakan al-ulama warathatul anbiya, orang yang punya ilmunya Allah, orang yang punya ilmunya Allah, warathatul anbiya, ini pewarisnya para nabi, memiliki sesuatu yang dimiliki Allah, yang Allah berikan kepada para nabi, kemudian terus diwariskan sampai sekarang. Dan antum semua Masya Allah yang nguri-uri itu, yang menjaga agar warisan-warisan tersebut terus ya bisa disebar luaskan. Maka suatu kehormatan buat saya bisa duduk di sini.
Insya Allah ngobrol sebisanya dan insya Allah ada manfaatnya. Allahumma amin. Karena amanat guru saya almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, itu amanatnya ke saya, jangan ngomong pakai mikir. Jadi kalau ada di hati ya diomongkan, kalau nggak ada ya nggak usah diomongkan. Ini amanat yang paling menyenangkan buat saya. Jadi kalau nanti saya tiba-tiba berhenti, ya berarti ya memang nggak boleh ngomong gitu. Ya, tapi kalau nggak berhenti, ya jangan diberhentikan. Ya. Karena Solo Jakarta itu sampai sini ya, sampai Serpong ini 600 kilo ya. Saya bawa mobil dari Solo ke Serpong tadi ini, ya alhamdulillah ya. Sampai sini ya alhamdulillah bisa duduk, bisa ceramah. Maka doa beliau tadi muka-muka sehat, saya amini banter amin gitu ya. Nah, dan nanti selesai dari sini saya nyumpir kembali ke Solo karena besok Jumatan saya khotib. Ya, saya khotib itu pekerjaan yang paling menyenangkan. Selesai dari khutbah Jumat, ini teman-teman sudah ada yang nunggu, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jakarta juga baru datang besok pengen ketemu. Sementara sayanya ada di sini. Ya, jauh-jauh ke Solo, sayanya ada di sini. Ya nggak apa-apa, biar ke Solo. Nah, terus mau ngomong apa? Saya pengen menceritakan apa yang sekarang ini saudara-saudara kita lagi napak tilas di tanah suci. Ya, lagi napak tilas perjuangan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita paham semua Nabi Ibrahim adalah kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita ini lagi akan mempelajari manusia yang darinya kemudian terlahir Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Siti Hajar, dan juga Siti Saroh. Masuk nih satu keluarga ini, 4 manusia yang luar biasa. Alhamdulillah di hadapan saya ada mbak-mbak dan juga mbok-mbok. Nah, bahasa Jawanya mbok itu kalau udah menikah. Kalau belum namanya mbak. Jangan dianggap mbok itu sudah tua, enggak loh ya. Nah, ada mbak-mbak, ada mbok-mbok ya. Ada mas-mas, ada bapak. Yang mas yang belum menikah, kalau bapak sudah menikah. Walaupun saya udah menikah, tetap saya Mas Novel. Ya tetap Mas Novel. Seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum Gus Dur ya. Walaupun kiai besar maunya dipanggil Gus ya, nggak mau dipanggil Kiai Gus ya, biar tetap kelihatan muda, energik dan bersemangat. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca di surat As-Saffat mulai ayat 99, Allah menceritakan sampai diceritakan sama Allah Ta'ala waqala. Jadi ucapannya Nabi Ibrahim itu diabadikan sama Allah Ta'ala. Makanya kalau dibilang kita berbicara apapun, di kanan ada yang mencatat, di kiri ada yang mencatat. Kalau baik tugasnya yang kanan nyatat, kalau buruk tugasnya kiri mencatat. Artinya sistem pembukuan kalimat itu Allah Ta'ala buat sistem yang indahnya luar biasa. Satu huruf gak ada yang meleset. Kalau kita di persidangan melihat sidang ada tukang ketiknya, dia ngomong apapun diketik. Nah ini apa yang kita ucapkan, mau ngelamun, mau nggak ngelamun, mau kita lagi dibius ngelantur, nggak ngelantur, semua ucapannya diketik oleh malaikat di kanan dan malaikat di kiri, dan malaikatnya paham, oh ini baik, ketik, oh ini buruk, ketik. Tugasnya masing-masing. Sampai ucapan persis yang pernah disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sama Allah Ta'ala diceritakan kepada seluruh umat manusia di jagat raya lewat wahyunya Allah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Ibrahim berkata, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Inni dzahibun ila rabbi, sungguh aku pergi menuju Tuhanku, nanti dia Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini tentang apa? Setelah Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud dan proses pembakaran berlangsung dengan sempurna, ya berlangsung dengan sempurna bagaimana? Semua kayunya terbakar, ya seperti fungsinya api, cuman Nabi Ibrahimnya ya terbakar tapi tidak terbakar.
apinya tetap nyentuh, ya apinya tetap nyentuh, apinya tetap membakar, tapi membakarnya itu berubah sifat. Membakar biasanya panas, tapi ini dingin dan menyelamatkan. Itulah konsep AC yang dipakai sampai sekarang. Ya, sampai sekarang AC itu kan dari hawa panas dirubah jadi hawa dingin. Ini diambil dari Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya narukuni bardamu wassalaman ala Ibrahim. Tetap kamu buat yang lain panas, apinya tetap dibakar, tapi kalau nyentuh Nabi Ibrahim jadi sejuk namun menyelamatkan. Ya, sejuk namun menyelamatkan, karena nggak semua orang kena AC kuat, ada yang kena AC masuk angin. Itu kadang teman-teman saya tuh lucu kalau saya ajak naik mobil yang AC-nya bagus tambah muntah-muntah. Tapi kalau naik mobil yang kemudian nggak ada AC-nya, jendela dibuka, itu tambah seger gitu ya. Ada yang model seperti itu, seperti kata Kiai Anwar Zahid itu kan ya, beliau mengatakan ini ono sing kena AC gak kuat, kena angin kok tambah sehat nih. Manusia macam-macam. Nabi Ibrahim apinya kena tubuh beliau langsung dingin dan menyelamatkan. Selesai itu Nabi Ibrahim pengen hijrah karena kerajaan Namrud tidak menyenangkan untuk berkeluarga, membina keluarga. Kenapa nggak menyenangkan? Karena tempatnya nggak Islami. Ya, tempatnya nggak Islami. Maka yang pertama kali dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk hidup berkeluarga, cari tempat yang Islami. Dan alhamdulillah kita nggak usah nyari. Indonesia ini kurang Islamnya di mana? Spol-polan. Ya, Islaminya luar biasa. Ini kita di negara yang dengan jumlah umat Islam, insya Allah salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan kita itu kalau mau menghindar dari azan itu susah. Ya, masuk mall ya ada azan, masuk rest area ada azan, sampai di mobil pun aplikasi muncul suara azan. Di Indonesia susah menghindar dari suara azan. Coba ke Singapura, cari azan susah. Ya, Singapura mau cari azan susah. Di Indonesia azan ini masya Allah menjadi sesuatu yang menghibur dan menyenangkan. Artinya kita hidup di lingkungan yang sudah sangat bagus. Tapi tentunya bagus-bagusnya lingkungan kita kan masih ada lingkungan yang kurang bagus, terutama di rumah kita sendiri. Makanya kalau kita pengen bina rumah tangga yang bagus adalah jadikan rumah kita ini nomor satu rumah yang Islami. Inilah konsep awal hijrah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang pertama kali hijrah dalam tafsir disebutkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum hijrah kemana? Sayahdin, nanti Allah akan memberi petunjuk saya harus kemana. Maka diberitahu oleh Allah Ta'ala pergi ke Syam, ditemani istrinya Siti Sarah. Ya, dengan Siti Sayyidatuna Sarah berdua Nabi Ibrahim berangkat hijrah. Suami istri, belum punya anak, belum punya momongan. Saya mau nanya sama mbak-mbak yang belum punya anak, ya, bersama suami belum punya anak, sudah nikah 4 tahun 5 tahun, itu menyenangkan atau siksaan? Nah, tergantung gitu. Dari jawabannya tergantung gitu ya. Bisa siksaan kalau mau dengarkan cemoohan orang, jadi siksaan. Tapi kalau nggak dengarkan cemoohannya orang, ya itu menyenangkan. Kenapa? Nggak ada yang rutin, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang nangis, nggak ada yang minta ASI, ya kan ya? Nggak ada yang muntah-muntah itu, nggak ada yang tiba-tiba ternyata itu sudah penuh pampasnya dengan kotoran, nggak ada. Mau pergi kemana-mana bebas, nggak ada urusan, oh saya harus jaga anak, nggak ada. Masya Allah, manten baru terus, ya manten baru terus. Tapi buat orang yang mendengarkan ucapan yang nggak baik, yang nggak benar, ke orang meteng ini apa ya? Masya Allah, ke orang meteng. Saya lagi makan di mall, di samping saya ada suami istri ngeliatin saya terus gitu ya. Mau negur gak enak. Terus saya sapa, ini mas, nanya, Habib Novel ya? Iya. Nanti mau nanya sesuatu boleh Bib? Oh boleh. Selesai saya makan terus baru nanya itu. Doakan ya Bib ya, ini saya belum punya keturunan. Ya belum punya keturunan. Seperti Mas Fadli di pojok sana itu. Ya, lu udah nikah berapa tahun? Ya, alhamdulillah, sama Allah dikaruniai belum punya keturunan. Itu juga karunia.
Kalau sudah punya sekarang diajak ke sini susahnya luar biasa. Belum punya aja susah. Ya, apalagi sudah punya. A sampai Z ngobrol, maka saya kasih resep satu. Kalau ada orang nanti menghina kamu, nyemooh kamu, ngomong gak enak, jawab saja satu. Orang meteng ya ora apa-apa. Selesai. Gak hamil tuh gak jadi masalah. Emang masalah? Siapa yang ngasih orang bisa hamil? Yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'ti huwallah wal mani' huwallah. Yang ngasih Allah, yang nahan siapa? Allah. Jadi kalau lagi ditahan sama Allah kita marah-marah, berarti kurang ajar atau enggak kurang ajar nih? Kurang ajar. Yang ada itu tugas kita al-ikhtiar, usaha. Enggak pernah mikir hasil. Usaha yang maksimal, enggak mikir hasil, karena Allah punya rencana. Aku suka dengan rencana Allah. Yang penting apa yang disuruh Allah aku jalankan. Jadi Mbak, Mas, kalau ada orang yang menghina, jawab saja orang meteng ora masalah. Gak hamil gak jadi masalah. Meskipun aku selalu minta sama Allah agar diberi keturunan. Nah, saat itu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah belum punya anak. Apa yang dilakukan Nabi? Wong api saja jadi adem kok ya. Api jadi dingin dan menyelamatkan. Jadi kalau tadi pangkatnya ada eselon 1, eselon 2 tadi ya. Ini kalau Nabi Ibrahim pangkatnya Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atasnya Khalil itu Habibullah, Nabi Muhammad SAW, Habibullah. Bawahnya itu Khalilullah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim mengatakan, oh nggak dikasih nggak jadi masalah, aku nggak perlu minta, urusan yang satu ini enggak. Beda ketika mau dibakar, Allah tahu kondisi saya, ilmu bihali kafani an su'ali. Allah ngerti kondisi saya, jadi saya nggak perlu minta. Biar Allah yang bereskan, terserah apa mau Allah ketika mau dibakar. Tapi urusan anak, karena anak ini pentingnya luar biasa, kelangsungan kehidupan umat manusia. Nabi Ibrahim nggak mengatakan Allah tahu kok kondisi saya, mau dikasih boleh, nggak dikasih boleh, nggak seperti itu. Di ayat yang ke-100, setelah bergerak cari lingkungan yang baik, zahibun ila rabbi, aku pergi ya musafir ke Allah Ta'ala, cari tempat yang baik. Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniailah aku anak yang masuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Nah, kalau Nabi Ibrahim saja masih minta terus anak yang soleh, nah kalau kita nggak minta ya anak yang soleh, kalau kita nggak berupaya ya terus berdoa, kenapa kita habis sholat nggak ngucap minta anak yang soleh? Kenapa kita berhenti minta anak yang soleh? Ini kalimat yang nggak boleh berhenti bagi seorang ayah dan ibu, harus terus diucapkan. Rabbi habli minas solihin. Apa kaitannya ini dengan yang sekarang antum lagi berkumpul bersama ini untuk save apa tadi ini? Saya soalnya Inggris saya nggak jelas, Inggris nggak cetok gitu ya. Nah, bahasa bebasnya apa tadi? Healing. Healing ya, mirip healing ya. Ya biar mentalnya seger gitu kan ya. Kemudian bisa paham nilai dirinya, bisa introspeksi di diri, bisa meningkatkan kualitas. Nah, ini ajibnya kisah ini di sini. Nanti akan saya ambilkan sudut pandang yang saya dapatkan. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang baru. Amin. Setelah pergi, minta. Pertanyaannya, dapat anak? Enggak. Langsung dapat anak? Enggak. Tapi dijanjikan sama Allah Ta'ala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami sampaikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam, dia mendapatkan anak yang super sabar. Halim itu beda dengan sobir. Halim itu kalau ditafsir, dicubit orang harusnya marah ya. Nah, kalau dicubit kesakitan dia nahan emosi, namanya sabar. Kalau halim dicubit kesakitan dia nahan emosi, kemudian memberi hadiah. Ya, memberi hadiah kepada yang mencubit tadi. Terima kasih, berkat kamu cubit saya dapat surga. Terima kasih banyak gitu. Yang mencubit dikasih, ini namanya halim. Jadi belum dapat anaknya, tapi sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai ke Syam, Nabi Ibrahim diminta oleh Siti Sarah untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Saya nggak akan bahas bab poligami, tenang, aman. Enggak. Ini live streaming YouTube saya, subscriber 816.000 nih. Subscribernya 816.000 channel YouTube saya. Jadi yang akan melihat banyak, dan kalimat yang keluar ini kan jejak digital itu kan nggak ada habisnya. Jadi ya ngomongnya harus dipikir menguntungkan kalau tidak gitu ya. Ini nggak bahas poligami, enggak. Nabi Ibrahim diminta oleh istrinya untuk nikah lagi. Apakah nolak? Ya enggak. Enggak. Sama. Enggak tahu kalau irjen nanti wallahu a'lam ya. Nah, irjen yang mana loh ya? Saya nggak ngomong yang di sini ya. Wallahu a'lam. Enggak tahu ya. Dan saya rasa ya juga istri di Indonesia ini siapa sih yang mau nawarin suaminya, tolong mas kamu nikah lagi? Wah, hampir nggak ada ya. Itu kalau masih ada yang model begitu nanti ceritakan ke saya. Banyak teman saya yang belum menikah. Ini wanita seperti itu layak dipersunting untuk jadi istri. Solihah. Shotnya tebel ya. Solihah. Nah, ini Nabi Ibrahim diminta untuk nikah dengan Siti Hajar. Lah menariknya Allah Ta'ala kasih Siti Hajar anak, mengandung, lahir Nabi Ismail alaihissalam. Apakah Siti Sarah marah? Apakah Siti Sarah nyesel? Wah, tak suruh nikah sama dia, akhirnya dia hamil. Apakah nyesel? Enggak, bahagia karena melihat anaknya suami adalah anaknya. Menyenangkan suami adalah ibadah yang luar biasa. Makanya kalau masih ada yang model begini, tolong beritahu saya. Susah, ini langka. Di sinetron pun jarang-jarang sutradara yang buat seperti ini jarang. Sinetron aja nggak buat tuh ya, jarang. Ada tapi jarang. Ya subhanallah. Lagi seneng-senengnya 4 manusia ini. Nabi Ibrahim, 2 istrinya, 1 putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Lagi seneng. Ya, berempat ini lagi bersenang-senang. Allah subhanahu wa ta'ala maha cemburu. Ghairatullah syadid. Allah itu rasa, dalam tanda petik, cemburunya Allah, sifat cemburunya Allah super pol cemburu, maha mencemburui. Makanya hati-hati ibu-ibu, jangan terlampau mencintai suamimu. Tapi awas kalau nggak cinta sama suamimu. Begitu engkau terlampau mencintai suamimu, batasan terlampau itu apa? Sampai melanggar apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan engkau tersakiti lewat suamimu. Sama juga bapak-bapak, nanti Allah akan jadikan pria itu tersakiti lewat istrinya. Jabatan, kalau terlampau mencintai jabatan sampai meninggalkan kewajiban dan melanggar perintahnya Allah Ta'ala, ghairatullah syadid, nanti Allah akan menyakitimu lewat jabatan tersebut. Apapun itu, mau jadi ustadz, mau jadi guru, mau jadi sopir, mau jadi direktur, ya, apa yang kita cintai sampai kita lupa sama Allah Ta'ala, maka Allah akan marah. Ya, Allah akan marah. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak lupa sama Allah, Nabi Khalilullah, tapi Allah maha cemburu. Maka Allah tunjukkan rasa cemburunya itu. Nabi Ibrahim diuji, dipisahkan dengan semua kekasihnya. Nomor 1, bawa Siti Hajar dan Ismail pergi, jauhin Siti Sarah, keluar dari Syam, sana pergi ke Mekah. Maaf ya mbak ya, sama mbok, maaf, mohon maaf gitu. Seorang pria dengan 2 istri, istri pertama belum punya anak, istri kedua punya anak. Ini kalau di sinetron, drama ya, drama Korea kayak apa, drama mana gitu ya. Ini drama-drama itu ya. Ini kalau sutradara buat cerita semacam ini, misal ya, ada sutradara buat cerita semacam ini, kemudian sang suami mengajak istri barunya bersama anaknya masih lucu pergi meninggalkan istri pertama.
Kira-kira kalimat yang dimunculkan dalam benak istri pertama apa? Kalau sutradara zaman sekarang loh ya, memang suamimu itu nggak punya perasaan, dia akan bersenang-senang dengan istri barunya jauh darimu. Kamu ditinggal di sini, kamu nggak disayang lagi, kamu nggak diurusin A sampai Z. Seru nggak ceritanya kalau begini? Seru. Tapi ini kan cerita orang genah, nggak beres. Nah, masalahnya ini banyak anak-anak kita belajar dari sinetron, dari drama yang itu dibuat oleh sutradara, yang sutradaranya belum tentu punya keilmuan yang sesuai dengan ajaran Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan ini tersebar luas dan membentuk karakter tanpa disadari di sebagian masyarakat. Ngeri atau enggak ngeri? Lewat tontonan, lewat film. Jadi gurunya adalah sutradara. Nah, ini gurunya bukan sutradara, maha sutradara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Sarah gak marah, gak ada pikiran jelek. Makanya kalau baca tafsir, hati harus punya adab pada keluarga Anbiya wal Mursalin. Gak punya pikiran jelek, silahkan berangkat. Iya, sama sedih pisah sama Nabi Ismail, anaknya yang lucu. Ya, sedih. Berangkat Nabi Ibrahim juga sedih karena harus meninggalkan istrinya, nggak boleh dibawa. Sedih. Yang nemenin tuh dari kerajaan Namrud sampai ke Syam, yang nyuruh nikah lagi, sekarang harus aku tinggalkan. Hancur hatinya. Bukan nggak hancur, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat sampai di Mekah. Mekah masih tanah kosong, nggak ada manusia, nggak ada air, nggak ada kehidupan, nggak ada hewan. Nabi Ibrahim diperintah sama Allah Ta'ala, tinggalkan istrimu dan anakmu di sini. Ini gimana nih? Suruh ninggalin dua-duanya nih. Dan yang ajib itu dilarang memberikan klarifikasi, dilarang memberikan penjelasan. Gak usah ngomong apa-apa, gak usah bicara apapun, taruh, tinggal pergi. Coba Mbak, kalau Anda ada dalam sinetron yang model seperti itu, ditinggal di tengah padang Sahara, jangankan kok di padang Sahara, ini hotel apa namanya? Swissberg, ditinggal di hotel Swissberg, kamar suite gitu misalnya ya, sama anak, blek, Mas mau kemana? Tinggal pergi. Masya Allah, kira-kira bahagia atau ya hatinya bertanya. Nah, Siti Hajar saat itu ditinggal begitu saja. Ya nanya, namanya manusia ya, nanya sama suaminya, suamiku kenapa kami ditinggalkan di sini? Tapi ini yang nanya shotnya keras ya, solihah, nggak ada kecurigaan, selalu berpikir positif, dan wanita yang cerdas. Ini yang akan saya ceritakan nih, wanita beneran, wedok tenan, wanita beneran. Soalnya cari wanita beneran itu sekarang ya beneran. Tapi yang beneran seperti dua manusia yang diceritakan dalam Al-Quran ini, Masya Allah, ini wanita-wanita yang luar biasa. Kenapa kami ditinggalkan di sini? Tidak boleh jawab Nabi Ibrahim. Bayangkan itu hatinya Nabi Ibrahim seperti apa? Aku disuruh Allah, tidak boleh jawab, tidak boleh ngasih keterangan. Kenapa aku ditinggalkan di sini? Tidak boleh ngomong. Nah, istrinya cerdas, disuruh Allah ya, Allah yang nyuruh ya. Nabi Ibrahim di situ tidak mengucapkan satu kata pun, tapi menganggukkan kepala karena nggak ada larangan memberikan isyarat. Istrinya langsung jawab, tinggalkan kami, don't worry about us. Ya, jangan khawatir, pasti kami dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti jaga kami, Allah pasti lindungi kami. Berangkatlah sayang. Jadi istrinya nggak mau, suaminya pikiran. Hebat kan ya? Coba istri zaman sekarang, apa? Disuruh Allah. Wah, kalau bisa tuh gimana caranya? Susah ngomongnya ya, buat ruwet hati bojo gitu ya. Mas, tugas kantor ya? Yakin tugas kantor? Ya udah, itu kelihatannya mantanku besok mau kesini. Wah, dibuat was-was suaminya.
Ya, suaminya dibuat was-was. Tugas kantornya berapa hari? Ya seminggu, sepekan, sejum'ah. Saya lagi mau populerkan kalimat sejum'ah. Karena di dalam hadits kan jum'ah ilal jum'ah, sejum'ah. Yang pakai seminggu monggo, sepekan monggo. Saya lagi melatih lisan saya pakai kalimat sejum'ah. Siapa tahun 1000 tahun lagi di Indonesia orang ngomongnya sejum'ah. Mulai perubahan dari hal yang kecil, minimal kan tak mulai diri saya sendiri, itu pun susah, masih sering lupa. Sejum'ah, iya. Ya udah besok itu ada kumpul-kumpul teman SMA. Ya cuma 2 hari kok. Mulai pokoknya gimana caranya hati suami kacau. Ada enggak yang model seperti itu? Nah, ini yang teriak korban ini. Ya, ini banyak korban-korban gitu ya. Korban-korban hatinya diajak-ajak oleh istri. Ya, istrinya cinta, tapi yang dicintai dirinya sendiri. Siti Hajar enggak paham suaminya cinta dan beliau sangat cinta pada suaminya, maka dibuat suaminya jangan sampai pikiran, tahu nih berat nih suamiku ninggalin aku di sini sama anak satu-satunya, ini berat buat suamiku, gak boleh deket, gak boleh jaga, gak boleh ngurus, suruh ninggal. Maka aku yakinkan suamiku, jangan khawatir, kalau Allah yang suruh pasti Allah yang bereskan. Seorang waliyah nasihatin seorang nabi yang pangkatnya Khalilullah. Ini kan wanita, bukan nabi ya, tapi nasihatin seorang nabi yang pangkatnya Khalilullah. Disitulah hebatnya seorang istri. Walaupun istri ini bukan nabi, tapi sama Allah diizinkan untuk menguatkan hati seorang nabi. Ini istri solihah. Berangkat Nabi Ibrahim pergi. Menariknya di sini. Menariknya itu Nabi Ibrahim tidak kemudian lepas tangan. Nah, saya kadang-kadang ini yang agak sebel nih sama oknum-oknum suami. Maaf, ini bukan seperti mas-mas dan seperti saya, insya Allah enggak. Penonton YouTube dimanapun berada, insya Allah enggak. Ini oknum suami ini di negeri entah berantah. Ya, insya Allah bukan di Indonesia atau di planet bumi. Wallahu alam ada di mana. Ini dia dipecat dari kantor. Ngelamar kerjaan 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak diterima. Kemudian ngomong sama istrinya, "Dek, yang sabar ya, Dek. Aku akan tawajjuh ilallah. Aku akan menghadap Allah. Saya mau iktikaf di masjid 3 minggu. Iktikaf di masjid 3 minggu, minta petunjuk sama Allah. Kamu yang sabar ya, Dek. Ini kurang ajar ini. Kalau malas tuh kok terus terang malas gitu aja ya. Jangan pakai berlabel syariat tawajjuh ilallah ya. Kemudian iktikaf di masjid, istrinya ditinggal di rumah, anaknya nggak diurus, bilang tawajjuh ilallah. Ini bukan tawajjuh ilallah, ini namanya nuruti hawa nafsu, al malesu, wal kesetu, wal putus asa, iki koncone setan. Paham enggak? Saya yakin ini kan banyak orang Solo dan sekitarnya ini, Malang ya, dekat-dekat keset itu males tingkat tinggi. Ya, males tingkat apa tadi? Oh, di atasnya lagi. Ya, kata males tingkat dewa, di atasnya lagi. Subhanallah. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini salah satu contoh ya. Rasulullah SAW itu kan dijuluki sama orang-orang musyrik. Kenapa ini katanya Rasul, tapi kok mondar-mandir ke pasar? Katanya Rasul, tapi kok mondar-mandir ke pasar? Karena pikirnya orang-orang musyrik, Rasul itu ya di musolanya gitu loh ya, nggak usah keluar ke pasar. Rasul kok ke pasar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala waktu jadi khalifah, inspeksi ke masjid. Bukan cuma ke pasar, inspeksi ke masjid. Begitu dilihat di masjid itu waktu duha, ada yang iktikaf 2 jam, 3 jam, tapi umurnya 60 tahun, it's okay. Usia menjelang mati. 60-70 tahun kan umur umatku 60 sampai 70 tahun wajar, memang harus pensiun banyak di masjid. Nah, kok ada satu anak muda berjam-jam di masjid, berjam-jam di waktu duha, bukan waktu sholat zuhur, bukan loh ya, bukan waktu sholat asar, waktu duha. Sholat duha itu 8 rakaat berapa menit, ini kok berjam-jam cuman nongkrong di masjid, judulnya iktikaf.
Didatangi sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kamu kenapa di sini? Kok nggak ke pasar? Kok nggak kerja? Jawaban pemuda tadi, saya punya kakak saya pebisnis, kakak saya yang biaya hidup saya. Apakah Sayyidina Umar mengatakan, lanjutkan, bagus, kamu bagian doa, kakakmu bagian kerja, apa begitu? Enggak. Idzan akhuk a'bad minnak. Kalau begitu, kakakmu lebih hebat daripada kamu. Dia lebih beribadah daripada kamu. Kakaknya yang diapresiasi, pemuda ini sama sekali tidak diapresiasi. Artinya dianjurkan, keluar kamu, jadilah seperti kakakmu. Nah, ini yang kadang nggak dipahami ya. Nah, ini cerita ini indah sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam karena nggak boleh jaga istrinya, nggak boleh jaga anaknya, nggak bisa ngapa-ngapain karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah beliau berhenti berusaha untuk keluarganya? Tidak berhenti berusaha untuk keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau tetap melakukan the best yang bisa dilakukan. Naik ke atas gunung, begitu tidak kelihatan oleh anak dan istrinya, langsung angkat tangan berdoa. Rabbana. Doa itu diawali dengan kalimat Rabbana, bukan Rabbi, bukan Rabbi, tapi Rabbana. Duhai Tuhan kami. Artinya apa? Walaupun istrinya, anaknya enggak bersamanya, dihadirkan dalam hatinya. Rabbana, duhai Tuhan, aku, istriku, anakku, Tuhan kami. Rabbana. Kemudian dilanjutkan, inni askantu. Sungguh ya Allah, aku meletakkan sebagian dari anak keturunanku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, ya Allah, engkau loh yang nyuruh saya ninggal anak di situ. Kamu loh ya Rob yang nyuruh saya ninggal istri di situ. Ini sekarang saya mau curhat ya Rob, kamu yang suruh. Saya dalam kondisi nggak enak ini, kamu loh yang suruh. Nggak ada. Semua hal yang nggak enak nggak pernah dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni askantu, sungguh aku yang meletakkan sebagian dari anak keturunanku di lembah yang nggak ada kehidupan di sana. Min ghairi dzara'in, nggak ada tumbuhan di sana. Inda baitikal muharram, di rumahmu yang suci. Liyuqimus shalah, agar mereka kelak menjadi orang-orang yang bisa mendirikan sholat. Rabbana, duhai Tuhan kami, jadikanlah hati sebagian umat manusia tahwi ilaihim, cinta dan mendatangi mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan berilah mereka rezeki buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Kalimat ini diabadikan sama Allah Ta'ala, bahwa Nabi Ibrahim tidak melupakan keluarganya, selalu dihadirkan. Yang kedua, tidak pernah meratapi penderitaan, tidak pernah. Sekarang ini sedikit-sedikit, ya Allah, ujianmu terlampau berat buat aku. Ini mau doa sudah nyebelin dulu ya. Misal beliau pimpinan ya, pimpinan nih, ada anak buah gitu ya, bawahan datang, Pak, mohon maaf Pak, Bapak ini memang bebani saya. Tahu Pak, berat loh Pak. Jadi saya itu berat loh Pak. Kira-kira senang atau sebel nih? Jujur pimpinan dibegitukan ya sebel gitu kan ya. Oh saya tuh kasih kamu ya sudah saya ukur sesuai kemampuan kan kamu. Tidak mungkin saya kasih yang nggak sesuai kemampuan. Kamu aja yang lebih. Nah kita sekarang lebihnya luar biasa. Urip kok yang ini, Masya Allah. Hidup kok seperti ini. Ini bagaimana ini? Bagaimana? Nabi Ibrahim diperintah sama Allah, tapi nggak pernah ngomong ya Allah kamu yang suruh. Tapi mengatakan, ya Allah, aku yang meletakkan sebagian anak keturunanku di satu tempat, ya Allah. Nggak ada pertumbuhan di sana, nggak ada kehidupan di sana. Saya cuma pengen satu, ya Allah, liyuqimus shalah, agar mereka jadi orang yang bisa mendirikan sholat. Pertanyaannya, kok Nabi Ibrahim sudah yakin ya nanti anaknya ini akan beranak pinak, punya cucu, punya keturunan, semuanya ahli sholat. Artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam membangun pola pikir yang positif. Ya Rob, anakku ini nggak bakal meninggal, anakku ini nggak bakal selesai hidupnya saat ini, istriku nggak akan
sengsara, nggak bakal ya Rob, nggak mungkin, karena tujuanku nomor satu agar mereka mendirikan sholat. Saya ini menjalankan perintahmu, pasti mereka akan jadi orang-orang yang banyak dalam mendirikan sholat, mereka akan hidup ya Rob, saya yakin itu ya Allah. Tapi ada lanjutannya, tolong ya Rob, saya minta 2 hal solusi. Buku yang sudah antum pegang kan judulnya solusi ya. Jadi nggak berpikir tentang masalahnya nggak usah dipikir, solusinya yang diminta. Solusinya apa ini? Sendiri, nggak ada yang nemenin, berarti solusinya dicarikan ke teman. Nggak ada ketumbuhan, solusinya diberi makanan. Terus siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa, nggak ada manusia, nggak ada air, nggak ada pohon. Yang bisa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, nggak usah banyak dipikir. Tinggal modal ud'uni astajib lakum. Kok kalian nih mikir? Coba kalau kebanyakan mikir dong. Siapa yang mau ke situ? Mikir dong. Siapa yang mau didik anakmu ya siapa? Sampai ahli sholat, mikir dong. Siapa yang mau ngirimkan makanan itu siapa? Mikir. Ini tempat gersang, nggak ada air, nggak ada kehidupan. Mikir dong. Itu kalau pakai pikir. Tapi Nabi Ibrahim pakai iman, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibangun pola pikir yang positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kata tidak mungkin bagi seorang muslim dalam mengarungi kehidupan dunia ini, apapun masalahnya, bukan masalah karena ada Allah yang maha mampu menyelesaikan semua jenis masalah. Yang penting jangan nisbatkan sama Allah yang gak enak, itu ilmunya, terus minta sama Allah yang enak. Gampang ya? Coba ini kalau ada istri ngomong ke suaminya, Mas, aku ini hidup sengsara gara-gara kamu, Mas. A sampai Z. Terus akhirnya, Mas, minta uang 10 juta. Kata suaminya, selasa kakek ruwet, mau ket awal ngomong ya, Mas, butuh duit 10 juta. Selesai masalah kan ya? Nggak usah banyak ngomong A sampai Z, yang gak enak, buat suaminya gak nyaman, ujung-ujungnya minta uang. Lah, dari awal saja minta uang, kan masalah selesai, suaminya lebih nyaman. Nah, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim melakukan itu. Nggak pernah menisbatkan yang nggak enak pada Allah, tapi langsung minta yang enak-enak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saya udah ngomong loh tadi, saya ngomong nggak pakai mikir, yang ada di hati saya sampaikan. Tapi kalau saya udah ngomong jangan hentikan loh ya. Ya, karena panitia juga nggak ngasih timing. Terserah Habib, subuh juga boleh, nggak ada masalah. Ya toh ya, nggak ada masalah, walaupun nanti bermasalah. Tapi nggak usah pikir masalah. Lanjut dikit, saya juga nggak mau lama-lama, karena saya juga harus nyopir lagi ke Solo. Ya, Jumatan harus ngurusin Jumatan. Insya Allah la haula wala quwata illa billah. Yang terjadi apa? Setelah doa dipanjatkan, ini yang asik ini. Apakah kemudian Allah kirim awan hitam, hujan lebat ke kota Mekah? Enggak. Apakah kemudian Allah kirim malaikat dari langit datang bawa buah-buahan? Enggak. Apakah kemudian ya Allah katakan pada Nabi Ibrahim, sana balik temenin istri sama anakmu? Enggak. Skenarionya Allah tetap sama, kembali ke Syam, temenin Sarah, biar Ismail sama ibunya berdua. Dah, kamu jalan, lanjutkan perjalanan. Apakah Nabi Ibrahim kemudian bingung? Enggak, tetap jalan, pulang, udah serahkan sama Allah Ta'ala. Yang penting proposal langit udah diajukan, selesai. Ya, proposal langit. Yang diminta nomor 1, dicintai masyarakat. Nomor 2, ya bisa mendapatkan buah-buahan. Jadi bisa hidup dan dicintai. Asik ya? Bisa hidup dan dicintai. Bisa hidup tapi dibenci kan gak enak ya. Dibenci gak bisa hidup, lebih gak enak itu. Itu lebih gak enak. Ini yang diminta indah, dicintai dan bisa hidup. Tapi mau minta kan ada syaratnya. Ini saya didik untuk mendirikan sholat. Nah, sekarang ini orang tua, mohon maaf, banyak orang tua itu punya anak prioritasnya bukan sholat, cuman gelar-gelar keduniaan. Itu kalau nggak percaya nanti cek sama
orang-orang tua. Saya kan suka pengajian nanya gitu, ibu kalau pagi-pagi bangunkan anaknya itu, ayo cepet terlambat sekolah, semangat ya. Pernah enggak ayo cepet terlambat sholat subuh? Enggak. Ayo cepet bangun nanti terlambat sekolah, bukan sholat subuh. Padahal urusan sholat ini kalau saya bahas panjang lebar, saya nggak mau bahas itu. Tapi yang mau saya bahas menariknya ini, setelah berdoa justru timbul masalah. Jadi istri yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam itu timbul masalah. Masalahnya apa? Airnya habis, kurmanya habis, sang ibu kelaparan, ASI nggak mau keluar. Padahal suaminya baru doa ya, ASI nggak mau keluar. Makanya kalau jenengan habis jalanin wirid, kok tambah dicopot dari jabatan? Saya ini udah dapat wirid dari Pak Kiai, kok tambah pangkat turun, gimana ini ya? Ini kiainya salah jangan-jangan. Saya baru saja dapat wirid dari Habib Novel, kok tambah saya dipindah ke luar pulau yang nggak jelas ya. Wah ini Habib Novel salah nih. Jangan berpikir buruk. Memang prosesnya itu ya begitu. Prosesnya seperti itu. Justru kalau masalah setelah doa ada masalah, kabar gembira itu pangkat akan cepat naik. Ya pangkat akan cepat naik. Ya seperti Siti Hajar, habis suaminya doa, masalah, air habis, kurma habis, ASI nggak keluar, anak nangis. Dan ini Nabi Ismail, semakin sempurna manusia, semakin keras tangisannya. Makanya ibu-ibu kalau anaknya nangisnya keras, tanda-tanda dia cerdasnya luar biasa. Ya nggak lucu toh, masa Nabi Ismail nangisnya tuh kasihan ibuku nanti pikiran, udah aku tak pelan-pelan saja. Nggak mungkin, mesti ya buanter. Manusia itu kan pertahanan hidupnya di situ. Ibunya tahu anaknya nangis, lapar, kalau didiamkan bisa meninggal. Dan ibunya paham, gak ada manusia, gak ada air, gak mungkin ada pertolongan di sekitar yang bisa dilihat oleh mata. Logika manusia biasa yang kurang cerdas, manusia yang penuh putus asa, manusia yang gak berpikir visioner ke depan jauh akan meluk anaknya. Diam ya nak ya, ini nasib kita mati di jalan Allah. Nah, yuk mati sambil berpelukan kayak Teletubbies gitu ya. Ini kita akan mati di jalan Allah. Nah kita nih, aku istri yang taat sama suami, ini Allah yang suruh ya, kita akan mati di jalan Allah. Begitu? Enggak. Siti Hajar enggak begitu. Yakin Allah yang letakkan di sini, pasti Allah akan tolong. Yang penting aku jalankan tugasku. Tugasnya apa? Anak nangis, butuh air, ya tugasnya cari air. Tugasnya cari air. Jawab ini, airnya nggak ada, nggak ada. Ya udah, cari orang yang kira-kira bisa ngasih air. Di sini nggak ada orang, ya cari pokoknya. Kemana carinya? Ya ke tempat yang tinggi. Bisa lihat ada orang nggak? Naik ke bukit sofa, dilihat nggak ada manusia. Lari ke Marwah, dilihat nggak ada manusia. Logikanya orang-orang al-kesetu wal malesu tadi, ya yang males keset akan mengatakan, udah kok bos, saya udah coba ke pasar situ nggak ada, coba pasar sana nggak ada, udah nggak mungkin, stok habis. Ini orang males, jangan dijadikan bawahan, pindah bagian cleaning service. Nggak layak dapat posisi yang tinggi, nggak punya semangat juang. Nyambung kan dengan forum ini? Nah, nyambung. Saya katakan nanti bagian terindahnya di sini. Masya Allah, biar kita jadi orang-orang yang luar biasa. Ini wedok tenan, wanita. Saya tuh kagum, ya Allah, Siti Hajar luar biasa. Kenapa? Nenek saya. Iya, nenek saya. Beliau kan nenek saya. Ibunya Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah kakek saya. Oh, saya bangga nenekku seperti itu. Aku kok bayang ini ya. Malu saya kalau nggak punya semangat yang luar biasa. Makanya saya suka berpikir out of the box. Ya, berpikir di luar kerangka. Kerangka umumnya kan sofa Marwah nggak ada, selesai. Tapi wanita yang satu ini luar biasa. Lari lagi ke sofa. Siapa tahu
Ya, kalau tadi nggak ada, siapa tahu sekarang ada. Nggak ada lagi Marwah, siapa tahu sekarang ada. Karena apa? Yang bisa dilakukan cuman itu. Yang bisa dilakukan maksimal cari pertolongan dari manusia. Kalau dari Allah udah minta, udah doa, dan yakin suaminya pasti mendoakan. Tapi caranya Allah menurunkannya seperti apa? Kan nggak ngerti. Maka jalankan syariat. Syariatnya apa? Cari Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Hasilnya apa? Allah munculkan di kaki anaknya. Bukan datang manusia ngasih air, tapi dikasih air di kaki anaknya. Selamat anaknya. Nggak lama kemudian burung yang punya indera penglihatan yang luar biasa dan penciuman luar biasa tahu ada air di lembah sana. Burung pun berdatangan. Ada suku Jurhum, asal muasal bangsa Arab, lewat, lihat di kejauhan kok ada burung-burung banyak, berarti di situ ada air, dan tempat itu kelihatannya cocok untuk tinggal, untuk bercocok tanam. Maka mereka belok. Selama nggak pernah belok. Kenapa? Karena nggak ada air. Mereka belok ke sana. Sampai di sana ketemu ibunya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail masih bayi di samping sumur Zam-Zam, telaga Zam-Zam. Saat itulah mereka berkata, boleh tidak kami tinggal di sini? Boleh, tapi airnya milik saya loh. Ini air milik saya. Oke, deal. Sehingga mereka setiap ambil air mereka harus bayar. Bayarnya buah-buahan, kambing, makanan, sampai Nabi Ismail tumbuh besar. Ibunya duduk santai terima gaji. Masya Allah. Berkat apa itu? Pensiunan. Duduk santai terima gaji. Berkat apa? Satu, suaminya mendoakan. Dua, percaya pada suaminya. Tiga, tawakal yang tinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, etos kerja yang hebatnya luar biasa. Never give up, dan tidak ada kata menyerah. Yang bisa kulakukan. Inilah wanita yang disebutkan dalam Al-Quran. Indahnya luar biasa. Belum selesai ceritanya. Sabar. Saya aja yang ceramah sabar, apalagi yang mendengarkan. Yang ceramah aja bisa sabar, yang mendengarkan tidak bisa sabar, kan anehnya luar biasa. Insyaallah. Lanjut dikit lagi boleh? Boleh, santai loh. Yang mau selonjor sambil tidur boleh. Ya, orang tidur itu tidak dilarang. Kecuali kalau sholat, batal sholatnya. Tapi kalau pengajian mau tidur, siapa tahu yang tidur itu nanti dapat mimpi-mimpi yang bagus. Lu ada orang yang tidur di pengajian ternyata mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan nawa itu turu, Masya Allah. Hadir pengajian niat tidur, siapa tahu kok tidur di pengajian ketemu Nabi. Tidur di rumah gak pernah ketemu Nabi. Ngawur nih, salah belajar ini ya. Ya salah belajar. Subhanallah. Nabi Ibrahim 10 tahun kemudian, atau dalam tafsir yang lain 12 tahun, dapat perintah dari Allah Ta'ala. Dan hebatnya ini Siti Hajar, ditinggal suaminya 10 tahun bersama Siti Sarah ya di Syam sana, nggak pernah loh ngedumel, wah aku ditinggal sendiri, ini suamiku di sana sama istri nomor 1, aku nomor 2 nggak diurus, aku dilupakan, aku udah nggak ada model begitu kecuali di sinetron. Kalau di Al-Quran nggak ada yang model seperti itu. Suci, bersih hatinya, penuh prasangka baik. 10 tahun kemudian atau 12 tahun, Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS, temuin istrimu dan anakmu di Mekah. Seneng. Setelah 10 tahun, 12 tahun, boleh lihat istrinya, boleh lihat anaknya, berangkat semangat, senengnya luar biasa. Masya Allah. Nah, dalam perjalanan itu dikasih perintah sama Allah Ta'ala lewat mimpi. Lewat mimpi suruh nyembelih Nabi Ismail. Suruh nyembelih Nabi Ismail. Bayangkan kira-kira perasaannya seperti apa? Atau ketemu pisan kan ngomong, nah aku kan beli hawamu ya. Itu gimana perasaan seorang ayah? Ringan atau berat itu? Beratnya luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim sempat ragu. Ya, ini betul-betul perintah Allah atau ini adalah tipu daya setan, sampai ada hari tarwiyah, sampai akhirnya
Arafah, di Arafah itulah Arafahu, sudah mengerti kalau betul-betul itu mimpi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan pada Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan ketemu, lihat anaknya ganteng umur 10 tahun, falamma balagha sa'ya qala ya bunayya, ketika Nabi Ismail sampai usia bisa membantu ayahnya untuk berusaha 10 sampai 12 tahun, qala ya bunayya, terus ngomong sama anaknya, "Nak, semalam saya mimpi menyembelih dirimu. Menurut pendapatmu bagaimana?" Anaknya, coba kalau anak zaman sekarang 10 tahun sejak bayi nggak ketemu bapaknya datang terus ngomong, "Nah, kamu sudah saya nikahkan dengan Mas Fulan, aku wali mujbirnya, aku walimu satu-satunya, kamu milikku dan kamu sudah saya nikahkan dengan pria baik-baik." Apa kata perempuan tadi, anak tadi? Ora tau nguripi, nggak pernah didik, nggak pernah hidupin, datang-datang bawa suami, nggak pakai nawarin, bapak model apa kamu? Masya Allah, perang saudara-saudara. Ini dinikahkan loh ya, perang. Nabi Ismail alaihissalam diminta nyawanya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Masya Allah. Jawaban anaknya, "Bapakku tercinta, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Engkau akan dapati aku insyaallah masuk dalam kelompok golongan orang-orang yang sabar, insyaallah. Saya nggak bisa bayangkan tuh hatinya Nabi Ibrahim waktu itu seperti apa ketika ngomong, dan betapa hebatnya Nabi Ismail yang kecil ini ya, umur 10 tahun bisa jawab yang luar biasa. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Berarti selama 10 tahun sang ibu ini mengatakan pada anaknya, "Kamu punya ayah loh, ayahmu seorang nabi, ayahmu ada di sana, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu punya ibu yang lain, punya ibu tiri Siti Sarah di sana, ditemani oleh ayahmu. Ayahmu belum boleh ke sini, Allah yang larang. Bapakmu nabi, gak bisa berbuat kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahmu orang yang luar biasa, ibu cinta sama ayahmu luar biasa, ayahmu cinta sama ibu, kamu yang baik-baik jadi anak yang bekti sama orang tua." Semua kalimatnya positif terhadap sang ayah alias suami. Coba kalau zaman sekarang ada istri begini kan, "Bapakmu kira tau ngurus awakmu." Maaf ya, bahasa Jawa keluar lagi ya. Ini Serpong rasa Solo ini. Ya, saya di Serpong tapi merasa seperti di Solo. Ayahmu tuh sama sekali nggak pernah transfer, nggak pernah kirim WhatsApp, nggak pernah telepon, nggak pernah video call, nggak pernah nyapa kita, nggak pernah. Ibumu tuh yang banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bapakmu tuh nggak punya perasaan, bapakmu nggak punya perhatian, bapakmu nggak cinta, menelantarkan kita. Ini wanita yang dipenuhi setan yang ada di dunia. Masya Allah. Hadir orangnya. Nggak tahu di mana, bukan di sini. Negeri anta wanita Indonesia nggak seperti itu. Wanita Indonesia itu ya niru Siti Hajar. Makanya anaknya bisa jawab, "Nyawaku ambil ayah," nggak jadi masalah. Tapi hebatnya di sini loh, anak ini nggak mengatakan, "Duhai ayah, laksanakan perintah Allah." Makanya saya mengatakan, yuk terjemahan Al-Quran ini kalau bisa kita buat lebih indah gitu. Karena anak nggak mengatakan, "Duhai ayah, laksanakan perintah Allah, insya Allah aku masuk orang yang sabar." Enggak. Si anak mengatakan, "Duhai ayah, laksanakan yang diperintahkan kepadamu." Nggak mengatakan perintah Allah. Kenapa? Ini urusannya nggak enak, urusannya mau disembelih, urusannya nyawa diminta. Jangan bilang Allah yang perintah, meskipun Allah yang perintah. Itu namanya sopan santun, adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Di situ Nabi Ibrahim ya seneng, ya tambah cinta sama istrinya. "Istriku, Masya Allah, lulus kamu didik anak, tambah tresno." Tapi anaknya semua nyembelih. Oke, naik. Bagaimana bisa ini? Beratnya luar biasa. Anak yang ngajari, "Ayah, pisaunya yang tajam biar gak ragu-ragu." Tambah berbesmili kalau kita ya. "Ayah, tutup penglihatanmu biar gak ragu-ragu." "Ayah, tolong lepas bajumu biar darahku nanti gak muncrat kena baju, nanti ibu akan kasih sedih." Masya Allah.
jalankan, betul-betul dijalankan. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan menjalankan perintah yang ada dalam mimpi. Sama Allah Ta'ala, leher Nabi Ismail dibuat jadi lebih keras dari baja, sedikit pun tidak tergores. Seperti tubuh Nabi Ibrahim dibuat tidak tersentuh oleh api, maka leher Nabi Ismail dibuat tidak tersentuh oleh belati. Selesai dilaksanakan dan tidak terjadi seperti yang diperkirakan oleh orang lain, maka disitulah Allah datangkan 2 domba dari surga, suruh menyembelih. Kemudian kita diperintahkan mengabadikan peristiwa itu ila yaumil qiyamah. Umat Islam disuruh ibadah kurban, mengingat bektinya anak sama orang tua. Maka kalau anak bekti sama orang tua semacam ini, maka tidak mungkin disia-siakan rezeki dunia dan rezeki akhiratnya. Ini diceritakan terus, gak ada habisnya. Wah, asik. Saya senang kalau ceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Indah, karena ketika ketemu Kanjeng Nabi SAW di Mi'raj, titip salam buat kita kan cuma Nabi Ibrahim. Sampaikan salamku kepada umatmu. Yang titip salam cuma Nabi Ibrahim. Terus kita dikasih ijazah. Kalau orang sibuk cari ijazah amalan-amalan, Nabi Ibrahim udah ngasih ijazah kepada kita semua untuk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di riwayat yang lain la haula wala quwata illa billah, dikatakan itu nanti jadi tanaman surga, dan surga itu subur. Perintahkan umatmu banyak-banyak baca itu. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selepas sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup kalimat tauhid. Kenapa? Menjalankan wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itulah yang diajarkan Rasulullah kepada putrinya Fatimah Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib ketika butuh pembantu. Rasul mendatangi malam-malam, duduk di atas ranjang sampai kaki Rasul dirasakan dinginnya oleh Ali bin Abi Thalib di dadanya. Saat itu Rasul mengatakan, kalau mau tidur ucapkan tasbih 33, alhamdulillah 33, takbir 34, khairul lakum min khadim, maka lebih baik daripada mendapatkan pembantu. Ikhwani rahimakumullah, sebagai penutup, alhamdulillah saya bicara berapa lama Mas Seto? 1 jam 2 menit. Ya, 1 jam 2 menit ini yang masuk YouTube. Yang prolog tentang terjemahan Al-Quran tadi nggak masuk. Jadi di total ya mungkin udah 1 jam 15 menit. Ya, berarti masih ada 1 jam lagi. Canda ya. Begini, banyak ini kita ini umat Islam, terutama anak-anak muda nih ya, tidak diajarkan untuk menjalankan syariat maksimal. Saya tadi buat update status ya, biar saya nggak lupa, maka saya tulis jadi status saya, kenyataan yang ada jangan buatmu berputus asa untuk memaksimalkan usaha. Ini dari kisah ini, kenyataan yang ada jangan pernah membuatmu berputus asa untuk memaksimalkan usaha. Jadi tugas kita itu berusaha semaksimal mungkin seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngomong berkali-kali sama teman-teman tuh yang bilang, Habib saya nggak punya pekerjaan. Oh bohong, yang ada kamu malas. Bagaimana? Ya udah, sana pergi ke pasar, lakukan yang bisa dilakukan. Nggak ada yang mau terima saya, terus datangi. Siti Hajar aja perempuan, sofa marwah 7 kali dapat kok. Kamu baru 3 kali ngelamar aja sudah mundur. Saya kalau jadi perempuan, ada pria ngelamar saya 2 kali terus menyerah, saya bersyukur alhamdulillah ada di bojoku. Alhamdulillah nggak jadi istri suamiku. Kenapa? Nggak punya semangat, nggak punya nilai juang. Saya punya teman, gak usah saya ceritakan siapa, salah satu juga orang penting lah dalam dunia dakwah gitu ya. Masya Allah, datengin satu ibu-ibu ya, ngelamar anaknya. Kamu kesini mau ngapain? Ngelamar anak ibu. Saya tidak akan pernah menikahkan anak saya sama kamu. Gak apa-apa bu, sekarang toh insya Allah besok saya datang lagi. Besoknya datang lagi, datangnya baik-baik kan ya. Ibu tadi nyambutnya ya baik. Ngapain kamu kesini lagi? Mau minta anak ibu, saya pengen jadi menantu ibu. Ya, nah ini anaknya juga keluar sama ibu buatkan teh gitu ya. Udahlah, nggak usah kesini lagi. Tidak akan saya nikahkan anak saya sama kamu. Makasih, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Ngobrol,
besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi. Akhirnya ibu tadi nanya, kamu kapan menyerah? Kalau ibu udah nikahkan saya dengan anak ibu, baru saya berhenti. Ya selesai. Selesai. Akhirnya dinikahkan. Ini baru ngelamar 2 kali udah mundur. Aku ditolak aku. Kamu adikku. Loro. Aduh, lanang model apa kayak ngono ki ya. Pria macam apa yang baru ditolak 2 kali sudah mundur? Begitu kan ya? Nggak punya semangat juang. Ini berlaku dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Kalau kita memang punya cita-cita, ya kejar gitu ya, kejar. Jangan pernah mundur. Yang penting jalannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Super terakhir, belajar dari akuarium. Saya tuh ya heran sama ikan di akuarium tuh. Itu salah satu guru saya tuh ikan di akuarium. Salut saya. Ikan salut. Sudah ngerti lahannya cuma sak kotak. Sak kotak. Kok nggak ada iklan ikan demo ya? Ayo kawan-kawan kita demo sama manusia. Ngapa? Berhenti berenang. Nah, nasib kita nggak jelas, ngasih makannya nggak tahu kapan, ya. Terus kita suruh bergerak terus, jadi sawangannya menungso, dilihat manusia. Sementara mereka nggak begitu bertanggung jawab. Akuarium sakmene konobat terus. Tapi ikan nggak ngomong begitu. Yang bisa aku lakukan bergerak. Perkara nanti dikasih makan nggak dikasih makan bukan urusanku. Tugasku diciptakan Allah untuk obah, ya obah. Allah ciptakan saya untuk bergerak, ya saya bergerak. Maka muncul kalimat indah dari orang-orang di Pulau Jawa yang mungkin juga ada di pulau-pulau yang lain. Obah mamah. Obah mamah. Kalau mau bergerak nanti bisa makan. Ya kalau kita mau usaha ya nanti bisa menghasilkan sesuatu. Ada orang nanya sama saya, Habib itu utangnya banyak tapi kok bangun nggak mandek-mandek. Ya, utangnya banyak, tapi kok bangun nggak mandek-mandek, artinya utang material, utang pembelian tanah yang belum lunas, tapi kok bangun terus, kenapa? Jawaban saya, lawang saya beli tanah untuk dibangun, bukan untuk dilihat. Beli tanah untuk dibangun, beli tanah untuk dipakai, untuk majlis. Kalau nggak saya bangun, nanti makainya kapan? Nah terus nanti gimana, Beb? Loh, itu kan masalah itu bukan urusan saya. Itu kan nanti Allah yang ngurus. Urusan saya, Allah nyuruh saya memenuhi amanat. Ada tanah yang dibangun, ya dikerjakan. Nanti Allah yang bereskan. Dan subhanallah, dan tidak mungkin tidak, Tuhanku tak pernah mengecewakan diriku. Ya, Tuhanku tak pernah mengecewakan diriku. Selama kita sungguh-sungguh, ya sama kita sungguh-sungguh manjad wajad. Siapa sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Jawabannya Allah apa? Sungguh kami akan membimbing dia untuk melihat jalan-jalan kami. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, bukan sabil tapi subul. Artinya kalau kita sungguh-sungguh menempuh jalan kebaikan satu saja, Allah akan berikan banyak opsi kebaikan. Nih. Nah, bisnis juga gitu. Bisnis itu kalau satu ditekuni benar sungguh-sungguh, itu nanti akan terbuka yang baik-baik, banyaknya luar biasa. Tapi jangan diartikan yang aneh. Ya, yang paham-paham, yang nggak paham ya semoga nggak usah paham. Beliau paham, Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih. Jazakumullah khairan untuk yang sudah memberi tempat saya di sini untuk berbicara. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Untuk pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, saya lagi ada di Serpong dalam rangkaian Kementerian Agama di bidang madrasah. Ya, lagi namanya apa? Self spiritual cohesion. Anggal. SSQ ya. Biasanya setahun sekali ini beliau menambahin
setahun ini jadi dua kali ya, dengan harapan agar teman-teman yang mengelola madrasah ini nantinya lebih bersemangat untuk mengelola madrasah di negara kita yang jumlahnya 85.000 swasta maupun negeri ini 85.000 dengan jumlah siswa total di atas 10 juta ya, di atas 10 juta. Saya belum punya data, tadi sepintas dengar ya, sekitar itu. Ini berarti kan Masya Allah nih, saya dapat kemuliaan yang luar biasa. Kalau setelah ini nanti ada yang semangat, Habib nanti biar saya yang ngurus itu terjemahan Al-Quran, saya akan buat tim, Masya Allah. Terus nanti ternyata ada negara kita punya terjemahan Al-Quran the best in the world, yang terbaik di dunia, yang akan diambil dalam bahasa Inggris ngambil dari Indonesia, bahasa Pakistan ngambil dari Indonesia ya, karena dilihat bahasa Indonesianya udah sangat bagus itu, jadi rujukan semua umat beragama di seluruh dunia mau terjemahan Al-Quran yang terbaik ada di Indonesia. Nanti yang paling besar pahalanya saya, sorry, tapi saya kalah sama panitia. Panitia ngomong, Beb, kalau nggak saya kasih mic, nggak ada. Betul ya? Panitia udah bangga-bangga, Habib saya yang kasih mic, Habib saya yang ngundang. Wah, atasannya ngomong, kalau nggak saya kehendakin, yang nggak terjadi. Daripada kita perang tentang siapa paling banyak pahalanya, lebih baik kita buat perjanjian gitu. Nanti di akhirat kita share pahala. Iya, saling berbagi pahala. Itulah semangatnya Muslim yang satu dengan Muslim yang lain. Suruh berbagi pahala, saling tolong menolong agar semuanya masuk ke dalam surga. Jazakumullah khairan wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.